keputusan pembicaraan tingkat 1 untuk pembahasan rancangan undang-undang tentang Cipta Lapangan Kerja. Disampaikan oleh saya, Ija Mandekan, nomor anggota A526, daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI di Badan Legislasi. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI beserta jajaran, Bapak Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran, Ibu Menteri Ketenagakerjaan RI beserta jajaran, rekan-rekan DPD serta seluruh hadirin yang kami hormati. Mari bersama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di tengah situasi pandemi ini kita masih dikaruniai kesehatan dan kekuatan. Semoga bangsa Indonesia segera keluar dan bangkit dari krisis pandemi dan tekanan ekonomi. Amin. Saudara pimpinan Badan Legislasi, para anggota Dewan, Menteri beserta jajaran serta hadirin yang kami hormati. Sejak awal pembahasan RUU Cipta Kerja telah memunculkan kontroversi di tengah masyarakat di masa pandemi ini. Semula, fraksi Partai Demokrat telah menyampaikan kepada pemerintah dan DPR untuk menghentikan proses pembahasan RUU yang sangat penting dan strategis ini, agar konsentrasi dan kekuatan bangsa kita dapat dioptimalkan untuk menanggulangi pandemi dan dampak tekanan ekonomi yang terjadi. Namun karena proses pembahasan RUU Cipta Kerja ini masih terus berjalan, maka fraksi Partai Demokrat mempertimbangkan kembali untuk masuk dalam proses pembahasan agar dapat memperjuangkan kepentingan rakyat yang mendasar dalam RUU Cipta Kerja ini, terutama yang menyangkut nasib dan hajat hidup orang banyak, khususnya kaum buruh dan pekerja nasional. Selanjutnya, kami mengikuti proses pembahasan ini dengan menyampaikan sejumlah masukan yang mendasar sebagai tanggung jawab konstitusional dan juga tanggung jawab politik kami terhadap rakyat yang kami wakili. Kami memahami bahwa RUU Cipta Kerja ini kita tujukan untuk menjalankan sejumlah agenda perbaikan terkait reformasi birokrasi, peningkatan ekonomi, dan juga percepatan penyerapan tenaga kerja nasional. Tetapi kami mencermati pula adanya sejumlah persoalan mendasar dari RUU Cipta Kerja ini. Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa catatan penting dalam pandangan akhir mini fraksi ini. Saudara pimpinan Badan Legislasi, para anggota Dewan, para menteri beserta jajaran serta hadirin yang kami hormati. Fraksi Partai Demokrat menyampaikan 5 hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, fraksi Partai Demokrat berpendapat RUU Cipta Kerja ini tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan yang memaksa di tengah krisis pandemi ini. Sebagaimana kami selalu sampaikan di masa awal pandemi, prioritas utama negara harus diorientasikan pada upaya penanganan pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus mata rantai penyebaran COVID-19, serta memulihkan ekonomi rakyat. Menurut survei World Economic Forum 2017, masalah ketenagakerjaan bukanlah persoalan utama yang menghalangi masuknya investasi asing. Setidaknya ada 16 faktor problematik dalam menjalankan bisnis di Indonesia. 3 faktor utama adalah korupsi dengan nilai 13,8, birokrasi pemerintah yang tidak efisien 11,1, dan akses keuangan 9,2. Masalah ketenagakerjaan ada pada peringkat ke-13 dari 16 persoalan dengan skor 4,0. Dengan demikian, rumusan RUU Cipta Lapangan Kerja ini tidak memiliki relevansi yang signifikan. Saya ulang, rumusan Cipta Kerja ini tidak memiliki relevansi yang signifikan terhadap permasalahan investasi di Indonesia. Bahkan, laporan Bank Dunia berjudul Indonesia Economic Prospect, The Long Road to Recovery, Juli 2020, menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja ini justru berpotensi merugikan perekonomian Indonesia, termasuk dari sisi ketenagakerjaan dan lingkungan. Kedua, RUU
RUU Ciptaker ini membahas secara luas beberapa perubahan undang-undang sekaligus yang kita sebut dengan Omnibus Law. Karena besarnya implikasi dari perubahan tersebut, maka perlu dicermati satu persatu, hati-hati dan lebih mendalam, terutama terkait hal-hal yang fundamental yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Apalagi masyarakat sedang sangat membutuhkan keberpihakan dari negara dan pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi dewasa ini. Tentu tidak bijak jika kita memaksakan proses perumusan aturan perundang-undangan yang sedemikian kompleks ini secara terburu-buru. Alih-alih menghasilkan aturan yang komprehensif, justru bisa menghasilkan aturan yang serampangan, tumpang tindih dan melawan logika akal sehat masyarakat. Ketiga, harapan RUU ini berpihak pada kepentingan buruh dengan menghasilkan lapangan kerja baru, job creation. Tetapi RUU ini justru berpotensi memberangus hak buruh di tanah air. Sejumlah pemangkasan aturan perizinan, penanaman modal, ketenaga kerjaan dan lain-lain yang diatasnamakan sebagai bentuk reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, menurut kami justru berpotensi menjadi hambatan bagi hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, growth with equity. Keempat, RUU Ciptaker kami pandang telah mencerminkan bergesernya semangat ekonomi Pancasila ke arah ekonomi kapitalistik dan neoliberalistik. Sehingga kita perlu bertanya, apakah RUU Ciptaker ini masih mengandung prinsip-prinsip keadilan sosial atau social justice sesuai yang diamanatkan oleh founding fathers kita. Negara berkewajiban untuk menghadirkan relasi tripartit, pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang harmonis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan seperti yang diamanatkan dalam konstitusi kita di bab 14 pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, yakni ekonomi Pancasila menghendaki pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial atau ekonomi pasar yang berkeadilan. RUU Ciptaker ini jangan sampai merugikan kaum pekerja kita dengan membuka ruang eksploitasi hak-hak kaum pekerja. Kelima, menurut kami, selain cacat substansi ini, RUU Ciptaker ini juga cacat prosedur. Fraksi Partai Demokrat menilai proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan kurang akuntabel. Pembahasan RUU Ciptaker ini tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja, dan jaringan civil society yang akan menjaga ekosistem ekonomi dan keseimbangan relasi tripartit antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Saudara pimpinan Badan Legislasi, para anggota Dewan, para menteri, beserta jajaran serta hadirin yang kami hormati. Berdasarkan visi dan misi Partai Demokrat, pembahasan rancangan undang-undang tentang Ciptaker di Badan Legislasi DPR ini harus bisa melahirkan kebijakan pembangunan ekonomi yang holistik dengan semangat 4 pro-job, pro-growth, pro-poor, serta pembangunan yang berkelanjutan yaitu pro-environment. Atas dasar itu, fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa catatan kritis terkait isi RUU ini sebagai berikut. 1. Terkait ketenaga kerjaan, ada sejumlah catatan terkait ketidakadilan di sektor ketenaga kerjaan, antara lain mengenai aturan prinsip no work no pay oleh pengusaha karena upah dibayar berdasarkan satuan waktu kerja per jam. Aturan mengenai hak pekerja atas istirahat mingguan selama 2 hari dalam sepekan juga dihilangkan karena 40 jam dalam 1 minggu dikembalikan ke dalam perjanjian kerja. Tentu saja aturan ini merugikan bagi seluruh pekerja. Selain itu, RUU Ciptaker juga mengandung sistem easy hiring but easy firing, mudah mencari, mudah memecatnya. Misalnya, ketentuan mengenai pekerja kontrak dan outsourcing yang dilonggarkan secara drastis juga menyebabkan pekerja kesulitan mendapatkan kepastian hak untuk menjadi pekerja tetap. Kemudian pelonggaran aturan terkait dengan hak cuti, libur, dan perlindungan upah saat buruh berhalangan juga sangat berdampak pada buruh, terutama bagi kaum pekerja perempuan yang sedang berhalangan karena haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Selanjutnya, RUU Ciptaker ini juga memberikan kemudahan dan kelonggaran bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Hal ini tidak hanya akan berdampak terhadap pekerja kelas bawah, tetapi juga pekerja kelas menengah. Ini berpotensi menyebabkan angkatan kerja Indonesia justru akan dikalahkan oleh tenaga kerja asing dan dinomorduakan di negerinya sendiri.
Selain itu, RUU Ciptaker ini juga akan berimplikasi terhadap nasib sektor UMKM, konsumen dan hukum bisnis. Bagi UMKM dan sektor informal, substansi RUU Ciptaker tidak menjawab kebutuhan di lapangan. Misalnya soal basis data tunggal, pola kemitraan yang eksploitatif, dan revisi aturan koperasi. Kesulitan yang dihadapi oleh UMKM di sektor informal tidak tergambar dalam RUU Ciptaker ini. Hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan pengusaha sektor formal dan investor besar yang sangat detail dijabarkan dan diakomodasi di RUU ini. Terlihat jelas bahwa UMKM dan sektor informal bukan merupakan fokus dari penyusunan RUU Ciptaker. Sementara bagi konsumen, RUU Ciptaker akan melegalkan praktek monopoli dagang yang akan sangat merugikan konsumen. Revisi ketentuan mengenai paten juga akan berdampak pada konsumen, terutama berkaitan dengan kebutuhan obat saat pandemi dan bencana nasional. Prinsipnya, perlindungan terhadap hak para pekerja adalah hak yang fundamental untuk kita perjuangkan bersama. Kedua, terkait lingkungan hidup dan sektor pertanahan. RUU Ciptaker ini juga berpotensi memunculkan dampak mengkhawatirkan bagi sektor pertanahan. RUU Ciptaker melegalkan perampasan lahan sebanyak dan semudah mungkin untuk proyek prioritas pemerintah dan proyek strategis nasional yang pelaksanaannya dapat disahkan kepada swasta. Masalah lingkungan hidup menjadi catatan tersendiri, di mana dalam RUU Ciptaker memberikan kemudahan syarat pembukaan lahan untuk perusahaan di berbagai sektor. Selain itu, RUU Ciptaker memberikan kemudahan bagi pengadaan lahan di bawah 5 hektar, padahal untuk wilayah perkotaan padat penduduk seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya, luas 5 hektar dapat ditinggali oleh ratusan kepala keluarga. Akibat pengaturan ini, penggusuran paksa dengan skala kecil sangat mudah dilakukan pemerintah daerah. Hilangnya berbagai perizinan menyebabkan masyarakat kehilangan jalur upaya hukum untuk mempertahankan haknya. Terkait sentralisasi peraturan dari daerah ke pusat, fraksi Partai Demokrat juga menyoroti implikasi dari RUU Ciptaker terhadap spirit demokrasi dan sistem desentralisasi yang menjadi amanah gerakan reformasi 1998. RUU Ciptaker membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia. Mengapa? Pertama, wibawa konstitusi dilecehkan dengan adanya aturan yang bertentangan dengan putusan MK dan dihidupkannya aturan kolonial di sektor perburuan dan pertanahan. Kedua, RUU Ciptaker ini akan memberi legalitas bagi pemerintahan yang sentralistik dengan memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada pemerintah pusat, akan menjadikannya superior dibandingkan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan pemerintahan daerah. Padahal tujuan RUU ini adalah untuk mengefektifkan birokrasi. Tetapi aturan terbaru ini justru akan semakin merumitkan proses birokrasi karena tidak adanya kepastian dan kejelasan hukum dalam perizinan perusahaan. Saudara pimpinan Badan Legislasi, para anggota Dewan, para menteri beserta jajaran serta hadirin yang kami hormati. Berdasarkan argumentasi dan catatan penting di atas, maka izinkan kami, fraksi Partai Demokrat, menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja ini. Kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu-buru. Kami menyarankan akan dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan. Ini penting agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Ciptaker ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya. Sekali lagi, kami mohon kepada seluruh rekan-rekan fraksi dan perwakilan pemerintah untuk bersama-sama mempertimbangkan kembali argumentasi dan catatan kami tadi. Kami mengajak agar seluruh fraksi menunda pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 pada malam hari ini. Demikian pendapat hari ini fraksi Partai Demokrat yang telah disampaikan dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI pada malam hari ini. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Oktober 2020. Pimpinan fraksi Partai Demokrat DPR RI, Ketua Edi Baskoro Yudhoyono ditandatangani, Sekretaris Marwan Cikasan ditandatangani. Pimpinan, silakan Pak.